Alhamdulillah. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semangat pagi, teman-teman mitra NASA tim Glory yang sangat kami banggakan. Luar biasa malam hari ini kita berjumpa kembali dalam live streaming ya, yang kemungkinan nanti akan berbeda karena biasanya kami yang menyampaikan, sekarang akan giliran para leader Glory yang akan menyampaikan. Oke, silakan teman-teman, sebelum kami mulai, saya kasih waktu untuk teman-teman absen, kemudian berikan komentar yang luar biasa, tulis absen sama semangat pagi. Oke, sambil saya menyiapkan segala sesuatunya. Jangan lupa teman-teman ya, nanti silakan disimak materinya yang sangat luar biasa. Nanti ada inspirasi dari seorang leader hebat kita. Nanti teman-teman nanti akan ada hadiah produk ya bagi teman-teman yang komentarnya yang menarik atau reviewnya yang menarik, nanti akan kita berikan reward produk. Oh ya, ini penampilan kamar ya, belum di kantor ya. Kantornya masih renovasi. Oke, silakan masuk dulu semuanya. Jangan lupa teman-teman ya, sebelum kita mulai ini, besok kita juga ada live tapi di grup Mitra NASA Berbicara ya. Bagi teman-teman yang belum masuk grup tersebut, silakan nanti bilang kepada upline-nya ya di grup, nanti biar dimasukkan, karena besok perdana tayang live Mbak Lutfi akan siaran langsung di grup tersebut. Biasanya kan kita siaran langsung di grup kita sendiri. Sekarang kita akan melalang buana di grup yang lain. Jadi jangan sampai terlewatkan ya. Besok insya Allah ada surprise yang sangat luar biasa, materi yang sangat luar biasa yang memang kita sudah modifikasi dan kita sempurnakan. Oke, silakan ayo semuanya pada masuk semuanya, jangan sampai ketinggalan ya. Hari ini memang kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa, dan insya Allah nanti tiap minggunya tidak hanya kami saja dan Mbak Lufi, insya Allah nanti akan banyak leader yang akan tampil di sini karena memang kondisi pandemi masih belum bisa kita berbebas dengan pertemuan, jadi kita kombinasi pertemuan secara offline dan online. Oke ya, biar tidak lama-lama lagi, sambil teman-teman yang baru masuk silakan absen, saya akan undang tamu kita kali ini yang sangat luar biasa sekali ya. Nah, ini dia tamu kita. Oke, assalamualaikum Mbak Walid. Assalamualaikum Mbak Walid. Dengar suara saya Mbak Walid? Halo. Ya, dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semangat pagi Mbak Walid. Semangat pagi. Yes, wow. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Di situ cahayanya kurang ya. Iya. Oke. Iya, kok gelap ya Pak ya? Iya ya, gelap ya. Ya. Kurang lampunya, kurang ini ya. Iya. Oke ya teman-teman semuanya, mitra NASA semuanya. Agak pemadaman ini. Oh iya. Oke teman-teman semuanya, untuk malam kali ini tamu kita adalah Mbak Dia Oktania Triwalida, seorang stokis baru ya, yang dari Kencong Jember, berkenan hadir malam ini akan memberikan sebuah success story-nya ya, pengalaman beliau yang sangat luar biasa dari awal bergabungnya di NASA sampai dengan sekarang ya. Dan insya Allah nanti tidak hanya Mbak Walid yang akan memberikan sebuah success story dan kesaksian lainnya, tapi nanti akan ada stokis-stokis yang lain, bahkan leader yang lain nanti akan memberikan materi di malam apa sekarang, malam Rabu ya, Selasa malam ya nanti ya. Selasa malam akan intens seperti ini. Oke, biar tidak lama-lama, saya kasihkan sepenuhnya kepada Mbak Walid untuk memandu acaranya.
Kebetulan memang ini sudah disiapkan. Ini saya masukkan dulu materinya Mbak Walid. Oke, kalau gitu saya serahkan sepenuhnya dengan Mbak Walid. Saya izin mundur dulu, nanti kembali lagi ya. Silakan Mbak Walid dilanjutkan acaranya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Yes, wow. NASA luar biasa. Yeay. Maaf ya, mohon maaf. Penerangan cahayanya agak kurang karena ini sepertinya laptopnya minta kakak yang baru. Tapi untuk penerangannya tidak apa. Yang penting sekarang materi dulu. Saya mau menyapa dulu ya. Selamat malam semuanya, Mbak Muhammadul Alia. Selamat malam, Mbak Endah Noviana, Mbak Dewi Arista. Selamat malam. Seharusnya malam ini yang mengisi materi Road to Success ini adalah Mbak Fitri ya. Tapi Mbak Fitri malam ini ada kendala, jadi tidak bisa mengisi materi malam ini dan saya sebagai gantinya. Tapi nanti semua pasti akan mengisi RTS-nya di grup ini. Oke, bisa kita mulai ya. Oke, bisa kita mulai. Sukses story bersama Bunda Diah Oktania Triwalida. Bagaimana sih cerita sukses saya? Cerita sukses saya itu terlalu panjang. Soalnya berapa tahun ya? Sekitar 3 tahun 4 bulan. Saya sudah bergabung di NASA ini. Bagaimana ceritanya? Kita simak sebentar. Nah, sebelumnya saya mau berkenalan dulu sama teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Diah Oktania Triwalida. Saya ini ibu rumah tangga tulen, asli, nggak KW-KW. Saya alhamdulillah sekarang sudah menjadi owner stokis NASA P3308 Kinclong Jember per 13 Mei 2020. Alhamdulillah juga penghasilan saya kali ini sudah mencapai 10 juta per bulan. Topik ini adalah titik aman pertama bagi seluruh mitra NASA ya. Semua pasti ingin menjadi topik. Jadi semuanya harus bersungguh-sungguh, harus mempunyai impian menjadi topik seperti saya, Mbak Lucy, Mbak Dewi, Mbak Fitri, dan Mbak Muhammadul Alia. Nah, selanjutnya, FB saya yang belum berteman dengan FB saya bisa langsung add di FB saya bernama Diah Oktania Triwalidah. Nah, ini nama lengkap saya ya, sudah jelas. Yang mungkin belum saya terima, mohon ditunggu dulu karena saya harus menghapus teman-teman yang tidak aktif. Nanti saya hapus dulu, nanti biar teman-teman yang baru bisa masuk menjadi teman saya. Nah, ini ada nomor HP dan atau WA saya. Kalau yang mau menghubungi saya, yang tanya-tanya barang ke saya, sementara langsung ke nomor HP saya. Karena sementara ini belum ada adminnya, jadi untuk stokis kencang yang handle langsung ownernya sendiri, yaitu saya. Nah, nomor HP-nya adalah 0812 3466 2899. Teman-teman bisa langsung save di kontak WA-nya. Jadi teman-teman nanti bisa mudah kalau konsultasi atau tanya-tanya tentang barang yang horor, siapa tahu di Mbak Lucy ada, di saya ada, teman-teman bisa langsung japri saya. Oke? Nah, oh iya, itu ada foto. Itu foto saya waktu di Hotel Aster Malang, di Batu. Itu bersama suami saya tercinta. Iya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini dia. Awal mengenal NASA. Dulu saya mengenal NASA itu dikenalkan oleh Mbak Anis
Khairul Rosidah. Saya gabung ini pertama ditawari sama adik saya ini, adik keponakan tepatnya ya. Saya gabungnya ini tanggal 9 Maret 2017. Tepatnya 3 tahun 4 bulan yang lalu. Saya itu ditawari lewat telepon. Saya sebenarnya bercerita ini ya, nggak apa-apa ya. Dari awal saya gabung itu saya ditelepon pertama, saya ditelepon sama Mbak Anis. Nah, Mbak Wali, ayo ikut saya gabung bersama saya jadi member NASA. Oh, apa itu NASA? Saya tanya seperti itu. Ternyata eh, saya itu dulu nggak pernah dengar sama sekali apa itu NASA. Cuman saya dengar istilah apa produknya Crystal Egg, tapi nggak tahu waktu itu ada teman saya yang menawari untuk membeli, tapi harganya waktu itu 150. Saya takut, soalnya kan ini berhubungan dengan hal yang sensitif dalam diri saya, jadi saya, enggak dulu deh. Nah, kebetulan 1 bulan selanjutnya, Mbak Anis ini menawari saya, oh, Crystal Egg, sama kayak yang ditawari teman saya kemarin ya, harganya berapa? 200.000, Mbak. Terus saya ini ditawari langsung menjadi member NASA. Soalnya sebelum saya direkrut ini, sebelumnya saya sudah OSOP, OSOP baju, jilbab, nah seperti itu. Jadi adik saya ini, wah, apa itu? Kalau Mbak Walid ini jadi mitra NASA, otomatis pelanggannya sudah banyak. Jadi Mbak Anis ini langsung merekrut saya. Saya tanpa pikir panjang, waktu itu saya dikasih uh, apa namanya sedikit bocoran tentang labanya. Saya dikasih tahu berapa sih labanya, 100.000 enggak. Wah, saya langsung kaget teman-teman. Biasanya saya kalau jual baju tunggu 4 dulu baru bisa mendapatkan uh, labanya yang 100.000 itu. Tapi di NASA saya jual hanya satu kristal X, saya sudah mendapatkan 100.000. Tidak menjual 4 baju lagi. Jadi saya langsung wow, luar biasa. Jadi beliau ini, Mbak Anis Rosida ini sangat berjasa sekali kepada perjalanan karir saya, sangat berjasa sekali sudah mengajari saya bagaimana cara promo yang benar, bagaimana cara promo yang unik. Semua Mbak Anis Rosida ini yang mengajari saya. Oh iya, kebetulan sekarang Mbak Anis ini lagi ditimpa musibah, teman-teman. Anaknya Mbak siapa namanya Adibah Belva Nakia Alsi ini lagi sakit di rumah sakit, lagi dirawat ya teman-teman. Jadi mohon bantuan doanya, semoga putrinya Mbak Anis ini, adik Belva, semoga segera diangkat penyakitnya, semoga lekas sembuh dan bisa pulang dengan sehat dan ceria lagi ya. Amin. Terima kasih untuk ikut mendoakan. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, lagi-lagi awal mengenal NASA. Di saat orang lain menolak, aku malah langsung klik join. Meskipun awalnya hanya sebagai penjual, karena belum paham sistem bisnisnya. Benar, saya dulu nggak ngerti apa itu MLM, apa itu bisnisnya. Macam-macam lah. Saya hanya tahunya jualan. Karena mungkin keturunan dari ibu saya dulu jualan meracang kalau dulu toko kecil-kecilan. Nah, itu ibu saya. Dulu mungkin jadi saya waktu itu kepikirannya hanya jualan tanpa ingin tahu bisnisnya. Hanya jualan saja. Semuanya saya jual. Termasuk sebelum NASA saya jual baju, saya jual kerudung. Tapi setelah saya jual masuk ke NASA, pikiran saya sedikit demi sedikit yang saya mulai jadi nggak hanya jualan saja. Tapi waktu itu masih awal saya hanya menjual dan menjual karena saya butuh uang karena labanya lumayan besar. Oke, kita lanjut ya. Nah, habis join, ngapain aja sih? Itu ada foto anak saya. Pikir. Maaf. Bentar. Oh ya, karena jauh dari ATM, maka fokus utama
adalah jualan, 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 dan jualan. Nah, dari jualan ini saya mendapatkan banyak sekali laba luar biasa waktu itu. 3 tahun yang lalu orang menjadi distributor NASA itu masih jarang. Jadi pembelinya itu sangat luar biasa. Nah, di antaranya saya butuh duit, saya juga pengen duit, saya mau duit. Siapa sih yang nggak mau duit ya dalam sekarang? Jadi kerja kita kan halal, kita bisnis NASA, bisnis yang benar-benar jelas kita menjual barang, bukan member get member atau bukan main game. Nah, dan semakin tahu hasilnya, semakin menggila saya promo setiap hari, setiap saat, semua saya tawari. Nah, waktu itu saya jualan. Jualan itu hampir setiap hari saya promo produk NASA. Awal bulan saya masuk NASA itu bulan Maret. Bulan Maret itu saya jualan hanya laku 1 sampai 2 kristal saja. Jadi nggak langsung laris waktu itu. Soalnya apa? Soalnya saya masih jualan gado-gado. Nah, jualan baju juga, jualan macam-macam. Setelah itu saya melihat statusnya Mbak Lutfi. Kok Mbak Lutfi ini kok setiap hari posting ya? Kok setiap hari bisa orderannya banyak sekali, postingannya banyak sekali. Gimana sih caranya? Saya langsung WA, saya langsung tanya, Mbak, gimana sih caranya kok bisa sampai laris begitu? Saya tanya seperti itu, dan Mbak Lutfi hanya menjawab seperti ini. Mbak, sampean butuhnya hanya fokus. Oh, fokus ya Mbak? Fokusnya ini gimana maksudnya Mbak? Ya fokus, sekarang Mbak jalanin apa? Jalanin bisnis NASA. Ya harus bisnis NASA ini yang harus difokuskan. Oh, seperti itu. Iya, sementara baju-bajunya ini sampean maksudnya dipakai sampingan saja. Yang difokuskan adalah NASA. Dan waktu itu saya langsung manut. Bismillah, saya mau menjalankan bisnis NASA dengan fokus Mbak Lutfi. Soalnya saya punya banyak impian. Karena setiap hari, setiap saat saya harus menafkahi ibu saya juga yang di Jawa. Soalnya waktu itu saya masih berada di Bali. Dan Mbak Lutfi ada di Bondowoso, upline saya langsung ada di Sumbawa. Nah, untuk home sharing itu sebelumnya tidak ada. Waktu saya di Bali itu saya tidak pernah home sharing. Saya hanya melakukan lewat telepon atau kebanyakan lewat chat. Karena kalau lewat telepon saya kadang masih malu dulu ya. Saya malu mau tanya-tanya itu malu. Jadi saya lewat WA, lewat chatting WA itu. Nah, setelah tahu hasilnya itu, saya semakin menggila dan saya langsung fokus, disuruh fokus sama Mbak Lutfi. Fokus Mbak, fokus. Kalau jualan tuh jangan macam-macam, ini aja dulu. Langsung saya kesampingkan itu bajunya, saya fokuskan, alhamdulillah luar biasa hasilnya. Semakin ganti bulan, bertambah lagi, laba saya. Soalnya saya dulu sama Mbak Lutfi nggak boleh mikirin, rabat. Nggak boleh mikirin rabat dulu. Pikirkan labanya dulu Mbak, putarkan labanya dulu. Dan jual yang poinnya besar, dan jual yang labanya besar, biar semakin muter modalnya. Oh, oke, siap Mbak. Saya waktu itu langsung jualan NCE. Saya nyetok NCE waktu itu pertama kali, saya langsung beli 4. Waktu itu modalnya nipis, sama suami saya hanya dikasih modal 400, dan saya langsung order 400.000 itu saya jadikan barang, yaitu Crystal Egg. Nah, suami saya sempat nggak percaya sama saya, karena apa? Kok nyetok banyak-banyak? Iya kalau laku, seperti itu bilang sama saya. Dan saya langsung jawab, loh, kalau orang jualan ya pikirannya ya harus laku. Kalau nggak laku ya nggak usah jualan. Iya toh, bener. Kadang kebanyakan banyak mitra baru yang, iya kalau laku. Nah, belum-belum mereka sudah seuzon, sudah merasa nggak bakalan laku. Tapi kita belum tahu ke depannya bagaimana, kita belum tahu. Jadi, bagaimana caranya
saya tetap konsisten. Saya mencoba meyakinkan suami saya bagaimana caranya saya memberikan bagaimana ya biar suami saya itu percaya sama saya. Saya promo setiap hari yang namanya NASA, yang namanya Kristal E, pasta gigi, Ayla Breaker semua, COFC untuk wajah itu saya promo setiap hari. Nah, kebetulan memang rezeki saya dan memang teman-teman saya sesuai target. Dan alhamdulillah berganti bulan postingan saya bertambah banyak dan laba-laba saya juga semakin bertambah. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya. Nah, habis jahit, ngapain lagi? Nah, ini ada postingan saya. Nah, ini ada postingan saya yang tanggal berapa ini? Tanggal 3 Juli 2017. Nah, yuk minggu merapat. Tadi di rumah ya, bonsai. 5 Crystal X, 1 eyeliner cream, 2 kolasin, 2 kolasin body lotion, 5 grease, dan banyak macamnya itu dah. Nah, itu adalah hasil dari saya jualan, saya tidak pernah memakan labanya sama sekali. Jadi, untuk produk, setiap waktu saya langsung jadikan barang. Jadi barang ini semakin banyak. Waktu itu saya di Bali dan saya di Jawa pun saya nyetok. Yang di Jawa ibu saya yang menangani, yang di Bali saya yang menjual dan mempromokan. Jadi waktu itu saya setiap apa namanya setiap ada postingan saya langsung jadikan barang. Saya jadikan barang sampai yang di saya total waktu itu di bulan kedua saja nilainya sudah mencapai 3 jutaan waktu itu. Hanya bermodal dari 400.000. Nah, terus puncaknya saya waktu menjual, soalnya masih menjual pikiran saya waktu itu ya, saya tidak memahami bisnisnya. Kalau bisnis ini adalah bisnis jaringan, saya hanya fokus menjual. Jadi waktu itu saya pernah menjual, pernah dalam 2 minggu, saya closing 5 dus pasta gigi. Jadi sekitar 180 pieces lebih waktu itu kalau salah. Dan itu untungnya 3.060.000. Itu hanya dalam 2 minggu saja. Nah, sebelum ada total 3.060.000 ini, saya ada cerita. Waktu itu ibu saya membutuhkan uang. Ibu saya telepon 2 hari sebelumnya. Kalau manggil saya kan Walid, soalnya panggilan saya itu ada Walid, ada dia. Yang belum kenal sama saya pasti panggilnya dia. Kalau sudah kenal saya lama, pasti panggilnya Walid. Jadi waktu itu ibu saya telepon, halo, Lid, besok lusa ibu ini mau ziarah ke Wali 5. Ibu belum punya uang saku, sampai punya uang, Dok, bilang gitu sama saya. Oh punya, Bu, saya selalu mengusahakan untuk mempunyai uang di depan ibu saya, walaupun saya masih sangat cukup sekali sampai tidak tersisa. Jadi walau bagaimanapun saya ke ibu saya itu harus selalu ada. Jadi biar ibu saya itu nggak kecewa. Nah, kalau bicara soal ibu ya, saya selalu pengen nangis. Soalnya ibu itu adalah keramat bagi saya. Jadi di balik angka 3.060.000 itu, sebelumnya saya ngasih uang ibu saya 300.000. Itu hasil dari saya jualan Crystal X 3. Nah, sebentar saya pengen nangis rasanya kalau bicara soal ibu ya. Sebentar. Nah, bismillah, lanjut lagi. Nah, di balik angka 3.060.000 itu ada senilai 300.000 yang saya kirimkan, saya transferkan ke ibu saya waktu itu. Keluarga saya bukan keluarga yang mampu, bukan.
Saya dari keluarga yang biasa-biasa saja. Sama seperti Mbak Lutfi, sama seperti suami saya juga dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tunggu sebentar. Saya dekatkan ya, soalnya suaranya kurang jelas. Mohon tunggu sebentar. Nah, bisa kita lanjut. Nah, oke. Sudah dengar nggak ya? Ya, oke. Sudah. Dalam 2 minggu, saya closing 5 deal ini ceritanya saya yang tadi itu saya habis transfer ke ibu saya. Sebentar. Oke. Nah, maaf ada kesalahan teknis sebentar. Nah, bisa kita lanjut. Nah, dari 3.060.000 ini tadi, kok bisa saya bisa jualan 180 pieces pasta gigi itu dari mana asalnya? Yaitu ayah saya, suami saya waktu itu malam-malam malam pas waktu malamnya setelah saya transfer ke ibu saya, ini tiba-tiba membuka suatu grup di lapak jual beli online di Bali. Ini membuka ada seseorang yang memposting jualan produk NASA yaitu pasta gigi NASA. Nah, jual pasta gigi NASA ini, tapi dilihat komennya itu kok banyak sekali ya. Kok sampai puluhan, di atas 50 komentar yang jual apa yang komen itu yang mau order itu ada 50-an orang lebih. Nah, setelah itu suami saya mau mencoba. Nah, ayo dah coba jualan produk NASA ini juga yang NASA ini yang NASA gigi. Ini lagi laris sekarang. Bilang seperti itu sama saya dan lanjut saya langsung posting Bismillah ya, kita coba ya. Tapi waktu itu hanya 8 biji saja. Barang saya, pasta gigi saya itu hanya 8 biji. Sisa itu saja soalnya waktu itu masih inden. Barangnya masih inden. Jadi saya langsung posting, itu sekitar jam 11 malam saya posting. Atas izin Allah tiba-tiba banyak sekali yang komentar yang tanya, Mbak berapa? Mbak saya mau antar ke sini, Mbak saya mau antar ke sini beli 2 ya. Waktu itu saya gratiskan ongkir yang daerah Kuta, Denpasar, dan Nusa Dua. Waktu itu saya gratiskan ongkirnya senilai 30.000 itu sudah gratis ongkir. Nah, pada waktu itu saya bingung. Aduh, ini yang nyari banyak. Tapi kenapa barangnya inden? Besok pagi, saya tinggal tidur dulu waktu itu. Biarin dah, besok pagi saja saya jualan lagi, saya buka lagi itu. Saya mau tidur dulu. Nanti kalau saya mikirin ini, saya nggak bisa tidur, bingung. Jadi, besok paginya saya langsung telepon Mbak Lutfi. Mbak Lutfi, bagaimana ini? Banyak orang yang order pasta gigi nasi sama saya. Saya diserbu. Tapi barangnya kosong, Mbak. Oh, iya ya, Mbak. Bagaimana ini? Aduh, coba Mbak, coba carikan dulu. Langsung seperti itu Mbak Ibu sama Mbak Ani juga bingung. Soalnya saya lagi butuh banyak banget. Waktu itu sekitar butuh 30 pieces ke atas. Waktu saya catat pagi ini itu sudah ada orang 30 lebih. Itu minta dua. Kalau dikalikan sudah berapa? Nah, waktu itu saya dapatnya di Stokis Banyuwangi kebetulan. Mbak Lutfi aja waktu itu ambilnya dari Jakarta juga. Soalnya saking sulitnya, saking indahnya barang itu, saking larisnya barang pasta gigi NASA ini. Nah, waktu saya uh, order ke Stokis Banyuwangi itu hanya mendapat 40 pieces. Sekarang order, besoknya saya datang barangnya dan langsung saya bagi ternyata
nggak sampai sehari barang itu habis teman-teman. Terus lanjut lagi besoknya, sampai besoknya yang namanya komen itu terus berlanjut. Ada yang minta 5, ada yang minta 10, macam-macam. Jadi saya langsung beli 2 kardus lagi. Pertama saya mendapat 40 pieces. Dan yang kedua saya ordernya 2 kardus langsung. 2 kardus. Nah, itu datang lagi 2 kardus, saya bagi-bagi lagi. Setiap hari suami saya yang mengantarkan. Suami saya datang mau berangkat ke kerja itu membawa bekal pasta gigi NASA untuk dibawa ke para konsumen, diantar-antarkan. Jadi pulangnya itu setoran sama saya, banyak sekali, sampai jutaan. Padahal itu dari pasta gigi NASA. 1 juta, besoknya lagi 1 juta, besoknya lagi, terus seperti itu. Dan yang terakhir saya order lagi 2 kardus. Itu kalau nggak 3 kardus ya, itu alhamdulillah habis teman-teman. Itu imbasnya itu dari sedekah. Saya sedekah kepada orang tua saya sendiri. Bukan sedekah ya, saya memberikan uang saku kepada orang tua saya hanya senilai 300.000. Itu gantinya berapa kali lipat? 10 kali lipat. 3 juta, dari 300.000 menjadi 3 juta. Dan waktu itu laba saya memang tinggi-tingginya. Di bulan September saya mencatat. Nah, itu nggak kelihatan ya, mohon maaf karena apa namanya, kamera di laptop saya ini agak buram, soalnya minta apa kak. Nah, ini saya selalu menulis closing bulan Juni. Ada labanya 1.300.000. Closing bulan Juli 2017. Labanya 1.169. Ini bulan Agustus. Labanya ada 1.600.000. Waktu itu rabat saya sekitar 400.000 itu sebagai manajer sudah 400.000 sekian. Karena banyaknya mitra saya juga, karena apa namanya, closing saya juga jos. Itu ada 1.600.000 laba saya, dan rabat saya itu 400-an. Jadi saya megang satu bulannya itu 2 juta rupiah. Itu ada di tangan saya. Dan mulai dari situ suami saya mulai tercengang. Oh, kok banyak ya? Gitu. Biasanya saya suka menghabiskan uang belanja-belanja. Sekarang saya bisa menghasilkan uang dari NASA. Nah, puncaknya adalah di September. Nah, September ini saya mendapatkan laba total bersih itu 5.260.000. Nah, laba ini 5.260.000 ini sudah plus yang dari pasta gigi itu yang sangat luar biasa. Belum lagi September ini saya manajer, naik ke manajer. Ini sangat luar biasa. Berarti yang tadi saya belum manajer ya, masih distributor. September ini saya baru naik ke silver manager. Naik silver manajernya itu saya dari apa namanya, bukan dari apa namanya ya, ini dari omset, melalui omset, maaf. Saya melalui omset. Jadi omset saya, kaki saya itu bagus. Mitra saya itu aktif semua waktu itu. Jadi saya selalu posting. Jadi untuk semua mitra, kalau bisa jualan, semua posting itu harus dicatat. Harus dicatat berapa berapa pieces yang terjual pada hari itu, ada labanya, harga jualnya, harga hadirnya, dan labanya. Jadi semua nanti terinci. Satu bulan itu ketahuan berapa apa namanya, saldo, labanya, bukan saldo, labanya. Jadi tahu berapa labanya. Jadi yang tadi saya dapatkan itu adalah 5.260.000, itu adalah laba saya. Itu melebihi dari gaji suami saya loh. Waktu itu suami saya gajinya sekitar 4 juta. Tapi cuma numpang lewat buat bayar kos-kosan 1 juta,
buat bayar cicilan motor 500.000, lagi buat arisan. Kalau nggak ikut arisan saya nggak punya jalanan kalau waktu di Bali itu. Nah, 1 juta itu buat jalanan. Jadi kadang yang saya pegang itu hanya 1 juta. Jadi bagaimana caranya saya memutar otak, bagaimana saya bisa laris di bisnis saya ini, bagaimana bisa laris menjual produknya. Ya itu tadi, saya share. Setiap saya jualan, laku, saya posting. Saya posting sama uangnya waktu itu, sampai saya dibilang sombong. Ya Allah, saya dibilang sombong sama orang. Alah, tapi nggak apa-apa. Ini untuk menarik semua customer dan juga menarik calon member saya. Nah, ini sampai sekarang pun alhamdulillah langganan saya juga masih banyak. Saya masih sering closing dan saya selalu tupo di atas 200 PV. Itu soalnya ada anak-anak saya di sana. Jadi saya itu minimal 100 PV karena memang minimal tupo untuk silver manager ke atas adalah 100 PV. Nah, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Nah, rekrutmen mitra baru. Karena jualan laris manis, banyak mitra baru yang daftar dengan sendirinya. Nah, ini yang membuat saya dulu semakin semangat jualan. Jadi, saya rekrut member itu mudah sekali teman-teman. Saya bisa rekrut member tanpa nimboki orang-orang satu persatu. Itu dulu. Tapi kalau sekarang dilakukan ya nggak bisa. Kadang sekarang mental. Sekarang kita harus nyelondoh. Kita harus menyelam lagi. Kita harus membuat daftar nama. Soalnya sudah banyak yang menjadi mitra NASA. Jadi pintar-pintar kita. Sekarang bukan MLM lain pesaing kita, tapi sesama mitra NASA. Jadi kita harus pintar-pintar merekrut mitra dengan cara kita sebar testimoni pertama, terus kita suka SKSD. Nah, terus kita sering posting yang maksudnya personal brandingnya harus kuat agar orang itu percaya kalau kita memang benar-benar sudah sukses di bisnis NASA ini. Jadi harus benar-benar kita menjalankan bisnis NASA ini dengan serius. Nah, dengan mudahnya saya jualan, akhirnya dengan mudah saya mendapatkan mitra baru. Nah, ini lanjut, hampir setiap hari mendapatkan transferan. Saya dulu closing pagi dapat transferan 300.000, 200.000 Ayla closing. Dulu 250 saya jual Ayla itu. Nah, langsung fase rekrut inilah yang bikin saya happy karena merekrut itu sangatlah mudah. Ini ada foto di samping sini, ini adalah Mbak Erma Agustiningsih. Nah, ini member baru saya, termasuk member baru saya. Ini dulu pernah saya tawari sebagai member NASA. Setelah saya ada di puncaknya yang tadi, yang sampai laba saya 5 juta sekian, terus akhirnya yang namanya jualan kan nggak selamanya laku terus. Itu pasti ada kalanya jualan itu meredup. Jadi waktu itu saya mencoba untuk merekrut Mbak Erma ini. Tapi Mbak Erma ini waktu itu belum mau menjadi mitra NASA. Lalu 1 tahun berlalu, baru kemarin, kalau nggak salah 6 bulanan kemarin, beliau ini daftar ke saya, langsung WA saya, Mbak, saya mau daftar. Nah, itulah enaknya kalau kita menebar benih dari awal. Kita promo-promo dulu, pasti nanti closing kemudian. Yakin sama saya, kita harus rajin promo. Kalau kita nggak rajin promo, sama saja seperti toko yang selalu tutup. Sampean lihat semuanya, kalau ada toko yang tutup, pasti tidak ada yang mampir. Kalau toko itu selalu buka, toko itu selalu membuka tokonya, pasti ada salah satu orang, entah itu mampir melihat, ada apa ya, umpama itu toko sembako, siapa tahu mau beli korek, siapa tahu mau beli tepung atau apapun. Jadi kita, jualan kita bisa lewat offline dan bisa lewat online. Jadi online ini kita gunakan Facebook, WA, Instagram, YouTube, yang suka TikTok,
gunakan TikToknya untuk promosi yang sebaik mungkin untuk menggait para calon-calon konsumen dan calon distributor. Nah, lanjut, yang satunya ini adalah Mbak Fitria. Nah, ini Mbak Fitria ini saya iming-imingi banyak dah. Jadi makanya Mbak Fitria ini langsung beberapa hari kalau nggak salah, itu langsung saya closing member. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Maksudnya sudah lancar, sering closing-closing lagi. Jadi jangan pernah memikirkan kalau rekrut mitra itu susah. Jadi taruh di pikiran sampean, taruh di mindsetnya teman-teman, kalau rekrut member itu mudah. Jangan pernah bilang sulit ya, kalau belum melaksanakan, belum melakukan, jangan bilang sulit. Kita lakukan dulu, mencoba dulu, ditolak itu sudah biasa. Jadi kita harus terus berjalan, terus merekrut, terus closing, menawarkan produk-produk baru. Sekarang sudah banyak produk-produk baru juga ya. Jadi kita harus benar-benar ekstra kalau memang kita ingin sukses di bisnis NASA ini. Nah, kita bisa lanjut. Nah, ikut pendidikan. Nah, setelah saya waktu itu saya di Bali sekitar 9 tahun kalau nggak salah, tapi itu bolak-balik dah. Waktu saya sudah menjadi distributor NASA, waktu pulang saya ke Jawa jenguk ibu saya, itu saya gunakan kesempatan itu untuk ikut pendidikan. Karena saya di Bali itu sama sekali tidak pernah mendapatkan ilmu atau pendidikan yang langsung live, hanya lewat WA grup dari grupnya Mbak Husnul Khawatim waktu itu. Grupnya Mbak Husnul Khawatim ini sangat luar biasa. Sebelum Mbak Lutfi bikin grup, itu Mbak Husnul Khawatim dulu, dan lanjut Mbak Siti Lutfiah semakin luar biasa, menggembleng teman-teman itu semakin luar biasa, dan terus mengajak semua mitranya untuk ikut pendidikan. Jadi pendidikan ini adalah rohnya bisnis NASA. Soalnya apa? Di situ ada motivasi dan motivator seperti ini, ada beberapa foto ya, beberapa foto di samping ini. Ada yang pertama ini yang di ujung, yang senyumnya manis sekali, yang tanpa pakai kacamata, Bapak Hana. Ini adalah direktur NASA ya teman-teman. Ini Bapak Insinyur Hana Indra Kusuma. Ini kemarin, masih belum tahun ini, saya memang benar-benar pengen yang namanya ketemu sama Bapak Hana ini. Saya pengen tahu ilmunya, ketawaduannya, katanya terkenal orangnya sangat ramah dan sopan. Nah, ini saya ikut, padahal ini adalah gebyar stokis di jaringan sebelah. Tapi saya kekal ikut, soalnya saya pengen foto sama Pak Hana ini. Waktu itu perjuangan sekali mendapatkan foto ini. Karena apa? Karena waktu di atas panggung itu sulit sekali, soalnya ngantri sampai nggak bisa. Tapi memang Allah itu baik sama saya dikasih kesempatan foto waktu itu. Ahana mau balik ke kamar hotelnya, dan itu berpapasan sama saya, Mbak Lutfi, dan yang lainnya. Akhirnya saya bisa mempunyai kesempatan berfoto sama Bapak Hana ini. Alhamdulillahnya senang sekali saya, sampai mengkis-mengkis itu hidung saya mekrok-mekrok. Bahasa apa ini ya? Nah, itu saya sangat bahagia sekali bisa berfoto sama Bapak Hana ini. Saya didoakan teman-teman, semoga sukses Ibu, selalu sabar, selalu semangat, selalu mengajak pendidikan mitra-mitranya ya. Jangan lupa selalu diajak ke pendidikan. Seperti itu pesannya kepada saya. Dan doanya adalah sukses segera menjadi stokis kalau belum stokis. Nah, waktu itu saya didoakan seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah yang berkacamata. Ini adalah Bapak Agus Widianto. Nah, Bapak Agus Widianto ini adalah stokis center di Malang. Beliau adalah Crown Diamond Director. Ini momen ini di foto ini saya NDO
NDO pertama kali saya di Lumajang. Waktu itu sama banyak teman-teman saya, ada Mbak Aya juga, ada siapa lagi ya? Banyak pokoknya. Ada Mbak Anis juga, dan banyak lagi sih. Nah, sekarang lanjut ke ini, ke foto yang ketiga, KDI intensif. Ini adalah pendidikan saya KDI pertama saya. Waktu itu saya diajak sama Mas Mujib dan Mbak Lutfi, tapi waktu itu Mas Mujib yang mengantar saya sama suami saya dan teman-teman yang berangkat pada waktu itu. Itu adalah KDI pertama saya, itu yang membuka, benar-benar membuka mindset saya, bagaimana bisa harus sukses di NASA, bagaimana cara-caranya di sana saya diajarkan. Jadi sepulang dari sana saya terapkan, saya ajarkan, saya tularkan ke seluruh mitra saya. Alhamdulillah semuanya semakin semangat juga, ingin ikut juga. Pak, saya pengen ikut ke pendidikan. Mbak, besok saya mau ikut kenalan ya. Ya, sampai saya mengadakan satu arisan untuk pendidikan, yaitu pendidikan KDI intensif ini, dan ada satu lagi MBO, itu ada tabungan juga. Nah, itu salah satu cara saya untuk membawa teman-teman saya yang mungkin belum ada dana untuk berangkat, jadi saya usahakan untuk membuat arisan. Nah, tapi sekarang masih musim corona ya, jadi saya belum belum ada, maksudnya belum ada dari pihak leader-leader untuk mengadakan MBO. Jadi kita sementara MBO-nya, KDI-nya online dulu. Ini foto terakhir saya jelaskan lagi, ini adalah Mbak Elizabeth Edi Saraswati. Ini adalah member terkecil terkopla. Tapi saya senang sekali lihat postingannya Mbak Elizabeth ini sangat luar biasa, sangat memotivasi juga, dan sangat membuat saya selalu tertawa. Tapi ini personal brandingnya selalu membuat saya pengen bagaimana sih saya bisa seperti Mbak Elizabeth ini menjadi lucu. Tapi semuanya tidak bisa sama plek ya. Kita hanya bisa ATM amati, tiru, dan modifikasi, tapi tidak akan sama plek. Soalnya Mbak Elizabeth ini sudah tinggi sekali pakaiannya, dan saya insya Allah pasti juga bisa seperti Mbak Elizabeth. Teman-teman juga bisa menjadi seperti Mbak Elizabeth, Agus, bahkan bisa CDD ya, seperti Pak Agus dan Bu Nirma ini. Nah, ini seiring berjalannya waktu, aku tuh mulai mengerti sistem bisnisnya, dan mulailah saya ikut pendidikan di NASA. Walaupun sebenarnya sudah dibina oleh leader kami, dia sudah ikut WA dan SI, tapi tidak afdol kalau kita tidak pernah ikut pendidikan yang live di dunia nyata di NASA. Jadi teman-teman yang belum ikut pendidikan, semuanya saya harapkan semoga bisa ikut nantinya, dan berdoa sama-sama ya teman-teman, supaya wabah ini segera berlalu, biar kita bisa ketemu kembali di acara pendidikan NASA yang luar biasa. Pasti akan membawa efek yang sangat luar biasa. Nah, kita lanjut. Nah, dengan ikut pendidikan, tanpa saya sadari jaringan saya itu semakin besar. Maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus saya pikul untuk membersamai mitra saya untuk sukses berjamaah. Nah, salah satunya adalah memberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka. Maksudnya begini, saya harus home sharing. Saya harus mengadakan home sharing. Dan kebetulan waktu itu saya sudah mengadakan NDO perdana saya di jaringan saya di Kencong. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Waktu itu sekitar berapa orang ya? Ada sekitar hampir 50-an kalau nggak salah. Itu mitra saya, dan ada mitranya Mbak Lutfi yang dekat-dekat yang ikut. Alhamdulillah luar biasa dampaknya, dan semakin banyak yang ingin ikut dan sadar akan pendidikan. Terus ini ada foto di atas, ini adalah foto Mbak Indah Ais dengan mitranya.
Dan ada adik saya, Nunun, dan sebelah saya itu adalah ibu saya yang selalu menemani saya, menjadi saksi bisu saya, bukan saksi bisu, saksi hidup, saksi istimewa saya menjalankan bisnis NASA ini. Nah, yang di bawah, foto di bawah ini adalah KDI reguler Kencong. Waktu itu sempat diadakan hanya 3 kali pertemuan, karena yang terakhir, yang 4 kali pertemuan keempat ini, wabah COVID sudah merambah ke Kencong, ke Jember ini. Jadi nggak ada yang, maksudnya nggak boleh, maksudnya itu nggak boleh ada pertemuan. Jadi diganti dengan KDI reguler yang diadakan oleh Mbak Lutfi ini. Yang kemarin belum belum habis ya, masih ada lagi KDI-nya. Nah, setelah itu pendidikan ini, kita nggak hanya diajarkan tentang bisnis yang monoton, maksudnya bisnis marketing marketing dunia saja tidak, tapi di situ nanti ada uh, marketing langitnya, cara-cara bagaimana kita meraih sukses dengan marketing langit itu ada. Jadi kita sebisa mungkin kita menyempatkan, jika ada yang apply-nya mengajak untuk home sharing, itu Anda harus mau. Kalau memang Anda benar-benar ingin menjalankan bisnis NASA ini. Nah, kita lanjut ya, sebentar. Nah, ikut pendidikan. Banyak ilmu yang saya dapat ketika pendidikan. Baik home sharing, NDO, KDI intensif, KDI reguler, KDI online, dan meeting leader. Selain itu juga dapat ilmu marketing langit yang luar biasa. Dari Mbak Husnul Khawatim, pertama hati saya diketuk oleh Mbak Husnul Khawatim tentang orang tua. Bagaimana cara kita memperlakukan orang tua dengan istimewa. Nah, dari situ saya diajarkan dengan cara yang luar biasa. Dengan Mbak Siti Lutfia pun begitu. Mbak Siti Lutfia mengajarkan saya banyak hal tentang sedekah, tentang sholat duha, tentang apapun, tentang marketing langit yang luar biasa. Dan Mas Mujib Ridwan juga begitu, banyak memberikan materi-materi. Kalau ketemu saya juga selalu mengingatkan saya bagaimana tentang marketing langit. Jangan hanya di materi saja, praktekkan Mbak Wali, praktekkan. Dan kebetulan saya memang selalu mempraktekkan apa yang dikatakan Mbak Lutfi ini tentang marketing langitnya. Saya sedekah Jumat, saya sedekah subuh, itu sangat luar biasa. Hasilnya itu sangat luar biasa. Kita berusaha saja tanpa berdoa nol, apalagi tanpa sedekah itu akan nol besar. Jadi kita harus benar-benar melakukan menyeimbangkan marketing langit dan marketing dunianya. Nah, kita lanjut biar nggak terlalu malam. Nah, ini ikut pendidikan. Saya tidak boleh berhenti sampai di sini karena harus terus-menerus belajar karena impian saya masih terlalu banyak untuk diwujudkan. Nah, ini ada foto ibu-ibu bersama anak-anak bayinya, anak balitanya. Yang ini yang berjilbab hitam itu saya bersama anak saya, yang berjilbab motif itu ada Mbak Fitis, itu mitra saya, dan yang depannya lagi itu Mbak Miftahul Jannah. Ini mereka berjuang bagaimana caranya mendapatkan ilmu dengan membawa anak. Anak ini bukan bukan alasan, bukan suatu alasan untuk kita tidak mendapatkan ilmu, tidak mau belajar. Tapi gunakan anak-anak ini sebagai alasan teman-teman, sebagai acuan buat teman-teman sukses di bisnis NASA ini. Bagaimana kita mendapatkan hasil yang luar biasa ini untuk siapa? Untuk siapa kalau bukan untuk anak-anak kita? Jadi yang membawa anak itu banyak. Jadi yang di sini yang mau ikut, umpamanya ikut home sharing atau ikut NDO, yang punya anak kecil dibawa saja, gak apa-apa, gak dimarahin. Tambah
dulu saya yang di NDO itu malah dapat hadiah karena saya membawa ibu saya dan anak saya. Saya di situ mendapat 2 hadiah, dua apa namanya, 2 kado waktu saya membawa anak saya. Luar biasa. Kita membawa anak saya waktu itu masih bayi, yang kecil yang nomor 2 itu masih bayi. Jadi saya semangat, saya bilang sama teman-teman saya, sama mitra-mitra saya, ayo, gak apa-apa dibawa anaknya. Kita belajar bersama, kita nanti bisa sukses bersama, insya Allah. Pasti kita sukses bersama. Nah, ini foto yang dibawa ini adalah dengan Pak Imam Sya'ron. Nah, ini Pak Imam ini adalah uh, Crown Diamond Director, tapi mbahnya Crown ya. Luar biasa, ilmunya sangat luar biasa. Beliau ini penghasilannya 100 juta per bulan, teman-teman. Bisa lebih ya kalau sekarang. Nah, ini saya yang di sampingnya. Ada Mbak Miftah Huljana, ada Mbak Siti Aminah, ada Mbak Nur Masidah yang di Labuan Bajo. Ini juga nanti akan menjadi calon stokis ya. Dan ada Mbak Anis Hoirul Rosida, ini upline saya, pasti nanti juga akan menyusul sebagai stokis. Pasti yakin semuanya pasti yang ada di sini, yang menjadi mitra saya dan menjadi upline saya, semuanya pasti akan menjadi stokis nantinya. Nah, kita lanjut. Nah, apa pencapaian terbesar saya di NASA? Alhamdulillah, sedikit demi sedikit mulai terwujud impian saya berkat perantara NASA, terutama yang paling membuat saya bahagia adalah menjadi stokis NASA. Nah, ini adalah titik aman pertama. Pak Mujib, Mbak Lutfi selalu mensupport saya. Mbak Ani selalu mensupport saya. Ayo Mbak, sampean pasti bisa. Jaringan sampean sudah besar, sudah kuat, sampean pasti bisa. Nah, ini ada beberapa gambar di sebelah ini, ada gambar pagar rumah yang berpagar, yang atas itu tahun 2017. Ini adalah sebagian dari impian saya yang sudah tercentang. Impian saya banyak waktu itu. Soalnya sama Mbak Lutfi suruh nulis. Impian saya waktu itu tahun 2017, bulan September atau bulan Agustus saya harus manajer. Itu sudah tercentang. Terus yang silver manager sudah tercentang. Terus mau merenovasi pagar rumah sudah tercentang. Banyak sekali hasil saya sudah bisa membelikan keperluan ibu saya, seperti barang-barang rumah tangga, elektronik itu sudah saya belikan ibu saya dari hasil NASA, tidak ngatung ke suami, tidak minta ke suami, tapi dari hasil NASA saya. Dan pagar rumah saya, dan banyak sekali hasil NASA saya. Alhamdulillah barokah sekali dari hasil NASA ini. Dan yang terakhir itu yaitu saya menjadi stokis NASA. Ini ada chattingan saya sama Bapak Happy. Bapak Happy ini adalah penguji stokis di kantor NASA. Waktu itu saya mengajukan stokis bulan April kalau nggak salah. Bulan April, awal April, tanggal 4 April. Nah, saya baru dipanggil itu 1 bulan setelahnya. 1 bulan lebih setelahnya, yaitu tanggal 13 Mei 2020. Waktu itu saya sedang ngelonin anak saya yang kecil. Saya kaget di WA sama Bapak Happy ini. Saya di WA bilang kalau saya ini Bapak Happy, saya dari dari kantor pusat NASA. Langsung saya bangun, saya panggil suami saya, ya saya di WA sama Bapak Happy. Saya gemeter teman-teman. Tesnya itu bukan saya ke Malang, bukan ke Malang, soalnya karena ada corona ya, karena ada virus corona ini, jadi semuanya lewat online, lewat WA, percakapan WA. Saya pikir saya mau di video call, saya mau maksudnya di telepon pakai telepon biasa, ternyata tidak, hanya lewat chatting WA. Itu sangat mudah. Memang saya sebelumnya selalu ikhtiar dengan sedekah,
berdoa, ya Allah, semoga saya bisa lulus ujian stokis dengan mudah, tanpa saya bingung, tanpa saya gemeter dan nervous. Soalnya saya orangnya nervousan. Jujur memang saya orangnya sangat nervousan. Nah, kebetulan sekali itu tidak ada telepon sama sekali, hanya melalui chat WA. Dan waktu itu saya menjawabnya hanya 2 menit, 1 sampai 2 menit saya jawab. Ada pertanyaan saya jawab. Dan alhamdulillah akhirnya saya bisa mendapatkan balasan chat berdasarkan jawaban soal dan presentasi itu. Maka itu dia opaninya saya nyatakan lulus ujian stokis. Saya langsung nangis, teman-teman. Ya Allah, saya bersyukur Allah maha baik sama saya. Allah maha luar biasa sama saya. Allah mengerti saya ini orangnya nggak apa namanya suka nervous, suka bingung. Tapi ternyata Allah kasihkan ujiannya itu lewat chattingan WA saja. Allah itu paham sekali sama saya. Sangat luar biasa. Allah itu maha baik sama saya, sama keluarga saya. Dan waktu itu saya langsung telepon, saya peluk suami saya dulu waktu itu. Saya bilang terima kasih atas dukungannya sampai saat ini. Dan sampai dia telepon Pak Mujib itu nangis saya. Saya bilang, ya Allah, saya bilang, makasih ya Pak. Terima kasih untuk selamat, untuk segalanya, untuk supportnya, untuk semuanya sudah saya telepon. Dan kedua saya telepon ibu saya. Saya bilang terima kasih atas doa-doanya. Terus saya telepon siapa namanya Mbak Anis. Alhamdulillah luar biasa. Saya waktu itu bahagia sampai kayak mimpi saya teman-teman. Mimpi yang ya Allah, ini mimpi nggak ya? Saya bilang seperti itu dalam hati. Saya cubit sendiri pipi saya. Oh ya Allah, ternyata ini nyata. Alhamdulillah, syukur sekali saya. Karena kebahagiaan terbesar saya memang ingin menjadi stokis NASA di Kencong. Soalnya apa? Kalau saya menjadi stokis, ini akan lebih memudahkan mitra-mitra saya untuk apa namanya saling sharing, terus mendapatkan produk lebih cepat begitu. Nah, kita lanjut. Nah, ini apa pencapaian saya di NASA? Alhamdulillah, dengan bersinergi dengan suami, memberikan saya kekuatan untuk terus berjuang sampai finish. Nah, saya sangat berterima kasih kepada suami saya. Terima kasih suamiku sudah membersamai saya, sudah menemani saya kemanapun saya home sharing, kemanapun saya NDO, kemanapun saya KDI itu diantarkan sama suami saya. Meskipun suami saya belum paham betul tentang bisnis ini, tapi suami saya selalu berusaha, ayo sampai juga harus saya rangkul, sama juga harus bisa menjadi bapak stokis yang keren. Kalau nggak keren ya pintar lah, maksudnya harus bisa, harus tahu bagaimana cara berbisnis yang benar di bisnis NASA itu bagaimana, biar bisa mengingatkan saya kalau saya lagi oleng. Soalnya saya sering oleng sedikit-sedikit, tapi nanti ditabuk lagi sama Mbak Lutfi. Nah, lanjut. Nah, impian saya yang selanjutnya adalah alhamdulillah tim yang cetar membahana yang membuatku semakin yakin untuk terus menggapai impianku di NASA. Karena semua pantas sukses. Ini yang di foto ini adalah sebagian dari leader-leader saya yang di Kencong. Ini mitra saya Mbak Miftahul Jannah. Ini sangat luar biasa. Mitranya sangat banyak, sangat aktif. Dan yang kedua adalah ada Mbak Ulfa Masruro, ada Mbak Fitis, ini juga sangat luar biasa. Ada Mbak Nur Jumaindah dan Mbak Nur Masida Labuan Bajo, ini juga sangat luar biasa. Saya ingin semua teman-teman saya, semua mitra yang lain bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, mendapatkan impian yang mereka inginkan seperti saya. Pasti teman-teman saya semua ingin menjadi studi pasti, dan saya akan mendoakan semua teman-teman di grup ini, di jaringan Mbak Siti Lutfia 1
Tapi 1806 ini juga segera menjadi stokis semuanya. Pasti semua akan menjadi stokis ya. Yakin itu. Nah, kita lanjut. Impian saya. Nah, menurut saya dan keluarga saya, keluarga kecil saya, susahnya di masa itu hampir tidak ada. Ya, benar. Susahnya hampir tidak ada ketika bergabung di NASA. Apalagi impian terbesar saya adalah menunjukkan kebahagiaan di hati ibu dan almarhum ayah saya serta keluarga saya. Waktu saya gabung NASA itu ayah saya masih ada, tapi ayah saya sakit-sakitan waktu itu dan apa namanya ibu saya harus merawat ayah saya di rumah dan saya bertugas untuk mencari materi, mencari uang untuk membiayai ayah dan ibu saya. Ini adalah tugas saya sebagai anak. Jadi waktu itu impian terkuat saya adalah membahagiakan almarhum ayah saya dan ibu saya. Nah, kita lanjut dulu biar nggak lama. Nah, ini puncaknya. Puncaknya saya, impian saya, ibu saya, berkat beliau, saya seperti sekarang ini. Nah, dulu saya tidak pernah dianggap sama orang-orang sekitar. Saya selalu diremehkan. Tapi saya selalu berjuang bagaimana caranya saya mohon maaf. Saya kalau bicara tentang ibu selalu nangis ya. Walaupun di depan ibu saya tidak pernah menangis. Karena saya tidak ingin ibu saya sedih. Jadi saya ingin ibu saya selalu bahagia, melihat saya bahagia. Nah, ini ibu saya, ibu yang sangat luar biasa, yang selalu menemani saya sewaktu sewaktu suami saya masih di Bali, yang menemani saya pendidikan adalah ibu saya. NDO kemanapun, ibu saya yang menemani dengan menggendong anak saya, bergantian dengan saya. Nah, ini menetes air mata saya memang selalu menetes karena teringat akan permintaan beliau yang mungkin belum bisa saya kabulkan, yaitu mengumrohkan atau menghajikan ibu saya. Seharusnya tahun ini, tapi karena ada kendala, ada satu masalah juga karena juga ada COVID ini, jadi belum bisa ya untuk memberangkatkan haji orang tua. Jadi tapi saya sudah ada dananya, sudah ada, tinggal sedikit lagi. Saya mohon doanya buat teman-teman untuk mendoakan saya dan berdoa untuk diri teman-teman sendiri agar bisa mewujudkan impiannya membahagiakan orang tuanya yang masih ada. Sebenarnya saya ingin memberangkatkan kedua orang tua saya, tapi orang tua saya yang ayah saya meninggal. Jadi saya bagaimanapun harus bisa memberangkatkan ibu saya haji nantinya. Bismillah, saya pasti bisa melalui bisnis NASA ini. Saya pasti bisa. Saya yakin itu. Karena impian terbesar saya hanya ini. Setelah itu, mungkin kalau mobil atau apa itu belakangan. Saya nggak pernah mikir itu. Saya hanya mikir ibu saya dulu. Soalnya ibu saya sudah sepuh. Saya belum bisa memberikan yang terbaik. Belum bisa memberikan yang luar biasa kepada ibu saya. Walau bagaimanapun luar biasanya, saya tidak akan bisa menyamai beliau. Jasa-jasa beliau sangat luar biasa kepada saya. Jadi motivasi terbesar saya adalah ibu. Kalau teman-teman masih mempunyai ibu yang sehat, itu alhamdulillah. Mempunyai bapak yang sehat, ayah yang sehat, itu sangat luar biasa. Teman-teman harus menjaga, harus merawat, harus memberikan yang terbaik pokoknya. Itu pesan dari saya. Karena kesuksesan kita kuncinya adalah pada orang tua kita. Tidak ada lagi yang bisa memberikan doa yang diijabah oleh Allah adalah doa orang tua itu terutama. Jadi saya berpesan bahagiakan ibu, bahagiakan ayah, agar
kita bisa sukses dunia dan akhirat. Maaf ya, saya baper. Oke, kita lanjut. Nah, impian saya, saatnya saya harus bangkit mengejar ketertinggalan untuk segera bangun dari tidur dan action mewujudkan impian besar saya di NASA. Aku jalan ke bisnis NASA berkah kuliah di barat saya. Insya Allah pasti terjadi nanti. Jadi teman-teman yang di sini yang lagi nunggu, yang lagi malas-malas, yang lagi enak-enakan, nggak takut, nggak posting, apalagi uh, yang meremehkan apanya, yang meremehkan downline-nya, mohon sekarang sadar semuanya. Apa impian teman-teman? Ayo bangkit. Kita, siapa lagi yang akan merubah nasib kita kalau bukan kita sendiri? Kita harus bekerja luar biasa. Mumpung kita masih muda. Kalau kita sudah tua, kita tidak bisa kerja apa-apa. Kerja di mana-mana nggak bisa. Pegang HP aja kadang nggak kelihatan. Tapi kalau kita masih muda seperti sekarang ini, umur 30-an itu masih muda. Saya umur 32. Kalau teman-teman yang masih SMP, SD, bahkan ada yang SMA, yang kuliah, silahkan tebar semangatnya, kuatkan semangatnya agar bisa mewujudkan impian-impian besar ini bersama NASA. Saya pun seperti itu. Saya ingin menunjukkan kepada seluruh orang yang meremehkan saya akan menunjukkan bahwa saya adalah orang yang luar biasa, yang mungkin saya dulu dipandang sebelah mata, mungkin besok saya dirangkul sama orang itu, atau mungkin saya dianggap saudara. Soalnya banyak sekali orang yang tidak menganggap, memandang sebelah mata, tapi giliran orang itu sudah sukses, mereka ngaku-ngaku sebagai saudara. Tapi saya tidak akan membalas dendam atau saya tidak membalas dendam, maksudnya berbuat jelek atau saya semakin pelit, tidak. Saya akan semakin loyal kepada mereka. Saya akan tunjukkan ini saya yang akan membantu sampean nanti. Saya seperti itu. Nah, kita harus benar-benar yakin dengan impian. Lagi-lagi, tulislah impian. Jangan lupa KDI regulernya, materi KDI regulernya itu dipraktekkan. Jangan cuma dicatat, dipraktekkan ya teman-teman. Biar impiannya itu benar-benar terwujud. Impian besarnya itu benar-benar terwujud. Nah, kita lanjut. Nah, ini manjada wajada. Manjada wajada, ya. Yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Dan insya Allah dengan perantara NASA, kami bisa melewati jalan berliku menuju sukses. Kita semua jika bersungguh-sungguh pasti hasilnya akan luar biasa dan akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri jika kita bisa menggapai apa yang kita inginkan. Jadi teman-teman harus benar-benar memikirkan bagaimana ini ke depannya, bagaimana saya ini harus konsultasikah, harus home sharing kah, harus bekerja gila seperti apa lagi saya ini, harus seperti itu. Kalau memang teman-teman ingin sukses di bisnis NASA, tapi saya yakin semua mitra Mbak Siti Lutfia, semua mitra Pak Mujib Ridwan di sini, semua mitra saya pasti akan sukses bersama saya. Sukses berjamaah dengan saya, dengan semua mitra-mitra saya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, alhamdulillah selesai sudah, selamat menjalankan kesuksesan untuk Anda. Dan Go Crown Diamond Director yang qualified, pasti kita semua bisa menjalankan bisnis masa ini dengan luar biasa. Nah, ya, sebentar.
Oke. Hai. Hai. Halo Mbak Lucy. Love Maafkan you, love saya you, yang love you. I love you. maafkan saya yang I love you. I love you too. Mwah. Tuh, saya pengen nangis. Oke, gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Luar biasakah cerita dari anak-anakku yang keempat, yaitu Mbak Diah Oktavia Triwalida dari Kencong. Ya, luar biasa kan ya perjuangannya. Jadi di NASA itu memang tidak mudah, ya. Di NASA itu tidak mudah, tetapi juga susah, ya. Saya ngomong bisnis NASA ini tidak mudah. Kalau saya ngomong bisnis NASA ini mudah, ini bullshit, ya, bullshit sekali. Ya, betul. Karena lika-likunya seperti itu, perjuangannya seperti itu, kita nggak bisa cuman santai-santai saja, kita cuma tidur-tiduran saja, kita kebanyakan nonton drakor, ya. Nggak semudah itu, nggak semudah itu. Jadi banyak sekali perjuangan, cucuran air mata, cucuran keringat yang harus kita keluarkan demi meraih sukses di NASA, ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan termotivasi. Kami, saya sama Mbak Walid itu sama-sama mengalami semua itu berproses dari nol, ya, semua berproses dari nol. Nggak ada yang ujuk-ujuk tiba-tiba langsung seperti ini. Tiba-tiba langsung mendapat penghasilan 10 juta per bulannya dari NASA seperti ini. Nggak mungkin, ya, nggak mungkin lah ya. Jadi saya ingat betul perjuangannya Mbak Walid dulu di Bali seperti itu. Apalagi modal awalnya ngutang. Ya, tadi saya Sama bilang ya, modal awalnya adalah dari ngutang. Tapi alhamdulillah dari ngutang. Tapi jangan ditiru ya, ngutangnya jangan ditiru. Kalau punya uang cash lebih baik ya, karena ngutang itu nak di awal ya, karena ngutang itu nak di awal, nggak enak di akhir ya, mendol buri gitu ya. Ya mudah-mudahan terinspirasi dengan perjuangannya Mbak Walid beserta suami. Apalagi harus meyakinkan suaminya, ya, meyakinkan suaminya untuk balik ke Jawa, untuk sama-sama berjuang di NASA, itu bukan hal yang mudah, teman-teman ya. Bukan hal yang mudah karena si suami juga sudah mendapatkan pekerjaan yang enak, mendapatkan jutaan rupiah juga di Bali, ya, itu tidak mudah. Nah, tapi alhamdulillah Mas Amri itu sudah mendapatkan hidayah. Iya. Ya. Amri sudah mendapatkan hidayah ketika mengikuti KDI intensif di Batu Malang, dan alhamdulillah Amri kemudian balik ke Jawa sama berjuang di NASA. Saya juga mendengar awalnya beliau di Jawa balik ke Kencong itu ya sebenarnya pengen balik lagi pengen balik lagi ke Bali. Iya. Tapi ada untungnya ya, ada COVID ya. Tapi saya ada untungnya ya. Digandoli, Mbak. Ada untungnya COVID ya. Sehingga suami benar-benar menemani di rumah, suami benar-benar mau berjuang bersama di NASA, dan alhamdulillah sekarang sudah ada pada titik aman pertama. Tetapi ingat, menjadi stokis ya, jangan sampai terlena. Karena perjuangan kita masih banyak. Dan masih banyak orang yang harus kita bantu. Mitra-mitra kita semua harus kita bantu. Ya, mereka harus merasakan apa yang sudah kita rasakan. Mitra kita harus merasakan apa yang kita rasakan. Bantu mitra-mitranya Mbak Walid untuk bisa menjadi stokis, untuk bisa merasakan mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan dari NASA. Mbak Lutfi bisa, Mbak Walid bisa, maka teman-teman semuanya, jaringannya Mbak Siti Lutfia pasti bisa.
ya pasti bisa. Asal teman-teman tidak pernah berhenti di NASA, karena di NASA itu tidak ada orang yang gagal ya teman-teman ya. Di NASA itu tidak ada orang yang gagal. Akan tetapi dia berhenti terlalu cepat di NASA sehingga selesai semuanya. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Ayah mungkin ada tambahan? Cukup ya teman-teman ya. Luar biasa Mbak Wale, tepuk tangan buat Mbak Wale. Terima kasih Mbak Lutfi untuk Gimana kesempatannya. rasanya setelah presentasi online di hadapan ribuan mitra, gimana perasaannya? Luar biasa, pertama agak kacau, tapi saya mencoba meredam emosi, saya mencoba meredam rasa takut saya, rasa nervous saya. Alhamdulillah lama-lama lancar, alhamdulillah. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mungkin ada salah-salah kata, saya mohon maaf, saya hanya manusia biasa. Ya, oke. Pokoknya asal mau belajar, asal mau mencoba, pasti bisa kok. Semua pasti bisa, asal mau mencoba dan mau belajar, insya Allah semua pasti bisa. Oke, Gimana sudah? Cukup ya teman-teman semuanya ya, karena juga sudah 8:30, waktunya kita beristirahat, waktunya kita kumpul lagi sama keluarga tercinta. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita tunggu RTS selanjutnya ya teman-teman, dan jangan lupa untuk besok kita kumpul di FB Group Mitra NASA Berbicara dan bertemu kembali dengan Mbak Siti Lutfia. Mudah-mudahan jangan bosen ya. Nggak akan bosan. Oke. Untuk ininya Mbak Lutfi. Dalam? Untuk apa namanya rewardnya, saya umumkan besok pagi ya. Saya umumkan besok pagi saja ya. Ya, oke. Untuk rewardnya kan sudah di-share tadi pagi bahwasanya yang mengikuti live streaming hari ini dengan komentar yang terbaik akan terpilih satu yang beruntung ya dengan komentar terbaik, dan tentunya yang milih adalah stokis Mbak Wali ya. Nanti akan mendapatkan 1 buah fish spray. Yeay. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Go Stokis, go 10.000 PV, go Crown Diamond Director, go 100 juta. Semangat pagi, yes, NASA luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.